Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Andriani, NIM 103222146, kelas 1 ND. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama yaitu dinamika sosial, pro dan kontra UU 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pengertian dari kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, merupakan kejahatan yang mencederai martabat kemanusiaan dan juga merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di masyarakat membawa dampak serius bagi para korban. Dampak kekerasan seksual meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik bagi korban. Terutama dampaknya lebih berat bagi individu dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, dan politik, serta mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. UU TPKS lahir dari dinamika sosial yang kompleks, diwarnai dengan berbagai pro dan kontra. Di satu sisi, masyarakat sipil dan aktivitas perempuan telah lama menyuarakan urgensi pembentukan undang-undang untuk komprehensi untuk menangani kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi termasuk yang dialami oleh anak-anak mendorong gerakan Indonesia untuk semakin gencar menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat bagi si korban. Dalam ini pro-nya yaitu UU ini menunjukkan perubahan paradigma dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Dorongan untuk perubahan ini datangnya dari tekanan dari gerakan sosial yang menuntut perlindungan serta keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Sedangkan kontranya yaitu peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu juga belum sepenuhnya memenuhi hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan belum bersifat komprehensif. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih baik komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Hal ini termasuk layanan pemulihan bagi korban dan jaminan hak-hak mereka. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual yang diharapkan dapat menjadi efek jerah dan mengurangi angka kekerasan seksual. UU TPKS mengatur mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat, termasuk perlindungan bagi saksi dan korban yang melaporkan tindak seksual. Yang kedua yaitu konfigurasi politik. UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pengesahan UU TPKS merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya melawan kekerasan seksual di Indonesia. UU ini menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta untuk penjaraan pelaku. UU ini membawa perspektif baru dalam penegakan kasus kekerasan seksual dengan lebih menekankan pada aspek pemenuhan hak korban. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam konfigurasi politik, UU TPKS ini direncanakan oleh pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan hak setiap perempuan.
UU TPKS ini juga mengatur kebijakan penyelenggaraan hukum tentang standar hukum untuk menjamin kepastian hukum. Yang ketiga yaitu karakter produk hukum UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS ini disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah instrumen hukum yang ditetapkan untuk menangani, mencegah, serta memberikan sanksi terhadap beragam bentuk kekerasan seksual. Hal ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun pada prakteknya seringkali ketiga unsur tersebut dapat saling bertentangan. Tugas dari perancang suatu produk hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, adalah merancang agar ketiga unsur tersebut dapat dimasukkan ke dalam rancangan peraturan yang disusunnya. Selain itu, suatu produk hukum pemerintah diharuskan untuk merumuskan kemungkinan, kecenderungan, dan peluang apa yang akan terjadi di masa depan. Ini memungkinkan mereka untuk menganalisis dan memperkirakan potensi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan suatu produk hukum. Yang keempat yaitu argumentasi pribadi. Menurut saya, kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan dengan cara memaksa atau tanpa persetujuan dari si korban, yang melanggar norma hukum terutama kesusilaan. Di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disebut UU TPKS. UU TPKS dirancang untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual secara spesifik yang mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan hubungan seksual dan penyiksaan seksual. UU TPKS ini bertujuan untuk menekankan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan atau perilaku yang memaksa atau mengancam seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan si korban, termasuk dari dalamnya adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta berbagai bentuk pemaksaan atau intimidasi seksual lainnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan dampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban yang mengalaminya. UU TPKS merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kejadian tersebut yang terjadi di Indonesia. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diadresat dalam implementasinya. Pentingnya untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU TPKS agar dapat dipahami dan diterima secara luas. Selain itu,
perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait agar UU TPKS dapat memastikan secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.